Ana tanggapi. Tanggapi. Oke. Ini Nabi Ana tidak bacakan aja satu mengajarkan hadis ya. umatnya Satu untuk gundul. hadis. Jangan sok Oke, sunnah. Anda Sebentar bacakan. boleh nih. Sebentar boleh nih. Jenggot Iya, cuma Ana bacakan Pak, satu jangan ke hadis hadis, Pak. dari Jangan ke hadis. Ini sudah clear ini. Sampean mengatakan bahwa itu sunnah dalam fikih, kan? Iya. Sedangkan Farid- Udah, bagian antum. Nggak sekarang usah, bagian nggak usah Ana ke dulu. hadis, nggak usah Bagian ke Ana hadis. dulu. Jangan buang-buang hadis, jangan buang Iya, hadis iya. itu dengan harga yang murah. Kenapa antum takut mendengar hadis, Bang? Gimana sih? Oh, lah ini Baca kan itu ini hadisnya, kan baca. tuduhan jahat Wahabi ini. Tidak bisa seperti itu, Pak. Kalau ayo gini, Pak, Kalau Oke, Anda bacakan Wahabi itu hadisnya. merasa paling berhadis, Sebentar, paling ber Bang Abata Al-Quran gantian ya. loh. Gantian. Ya iya, tapi kan Mute sampai dulu, jangan mute dulu, nuduh Bang. jahat seperti itu, Pak. Udah, gantian. dulu, Ustaz Bang. Bata, biarin Ustaz Bata. Oke, Ya, monggo, mute monggo. dulu. Ya, oke. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan, ya. Mereka sahabat bertanya, siapa yang enggan itu? Jawab beliau, barang siapa yang mentaati aku pasti masuk surga, dan barang siapa yang mendurhakai aku maka sungguh ia telah enggan. Sekarang saya tanya Bang Abata, mau melihara jenggot itu perintah Nabi bukan? Oke, izin Ustaz, 1 menit ya, boleh Ustaz? Monggo. Tugas. Jadi gini, Ustaz Pasirpur, itu persatuan umat itu sunnahnya Rasulullah atau gimana itu kok? Umat agama Wahabi itu kok demen banget itu mentakzir gitu kan, mengkabirkan. Itu gimana itu sunnah lebih utama mana dengan jenggot dengan ini apa? hadis yang dibaca, suruh nampilin. Jangan cuma bernarasinya saja dengan terjemahannya, suruh nampilin. Biar tidak ada ini dusta di Ustaz antara namaku kita. mau Monggo berbicara, silakan. ditampilkan. Ustaz namaku Tafadol. Saya Silakan. mau ngobrol sama Ustadz Abata, tapi mohon didengarkan oleh Ustadz Pasir Kepuh. Begini, Iya, Tafadol. saya Ya. tuh bingung tentang hadis itu. Di sisi lain, jenggot itu disunnahkan. Dan di sini tuh perlu pembahasan ketika jenggot itu tidak boleh melebihi genggaman tangan. Tidak melebihi genggaman tangan ini dalam arti pendek atau panjang. Yang kedua, ada hadis man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yahudi itu berjenggot loh, miara jenggot. Ini hadis dua ini tuh mana yang benar nih? Di sisi lain Nabi itu melarang menyerupai Yahudi, langsung saja Yahudi. Tapi di sisi lain memerintahkan memiara jenggot. Gimana ini? Coba. Coba ini saya pun bingung ini dalam mengambil hukum. Gimana itu, Ustaz? Nah, Ustadz Pasir Kepuh Penjelasan gimana gimana? ini, Ustadz? Gimana masalah hadis yang tadi? Nah, hadis yang memerintahkan memiara jenggot. Sedangkan orang Yahudi itu memiara jenggot. Bang nama Hadis kalau kita lain. lihat konteks hadis ini itu kan, ini kan kapan dibacakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti bisa kita pahami kebalikan daripada hal tersebut pada hari itu di masa Nabi yang memang maklum diketahui bahwa orang-orang ahlul kitab itu kan mereka mencukur jenggot dan memanjangkan kumis ya sampai sepanjang-panjangnya hari itu, dan kita lihat hari ini juga ternyata memang seperti itu. Ada di antara mereka yang seperti itu, dan ada juga yang memang mereka memelihara jenggot gitu. Sebagaimana yang ditampilkan di video di foto nih, ya, seperti itu, Bang. Lantas dengan hadis man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum gimana? Hari ini dan hari itu apakah terlibat juga, Bang? Kalau kita lihat di antara perintah Nabi memanjangkan jenggot nih, ya kan? Nah, itu kita laksanakan. Adapun hari ini kalau orang Yahudi mereka memanjangkan jenggot, berarti kita tetap melaksanakan itu. Kenapa? Karena kita mengikuti sunnah Nabi, bukan mengikuti Yahudi yang sebagaimana di foto itu. Antum jangan salah paham. Kalau kita mengikuti hadis man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum gimana, Bang? Gimana? Apanya?
Kalau kita mengikuti hadis man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum gimana, Bang? Mantasabba biqaumin fahuwa minhum itu adalah ketika tidak ada perintah Nabi di sana. Kalau ada perintah Nah, Nabi, ada dalilnya, oke. kita ikuti. Jadi yang kita Oke, ikuti udah ya Bang itu ya, bukan saya kunci ya. Saya kunci di sini. bukan Kaidah iya, Nabi, kita mengikuti kaidahnya perintah bisa Nabi, di bukan mengikuti. kunci di sini. Saya kunci di sini. Kaidahnya tolong bacakan, Bang. Apakah ini pendapat sendiri atau pendapat ulama? Abang bernarasi seperti ini. Pendapat Ana sendiri, Bang. Oh, malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul. Maksudnya Itulah Bang gimana, Wahabi. nggak Bang. nyambung. Itulah Bang Wahabi. Sekarang gini, Pendapat sendiri ya, maksudnya begini, perintah Bang. memelihara Ya. jenggot itu ada perintahnya dari Nabi. Nah, sedangkan kalau hari ini ada orang Yahudi memelihara jenggot juga, yang kita ikuti itu bukan Yahudinya. Yang kita Terus ikuti apanya, adalah Bang? perintah Nabi. Antum jangan Yahudi, salah, jangan ketika kita kalau dalam konteks hadis ini, ya, dalam konteks hadis ini, Nabi mengatakan bahwa kita harus mencukur kumis dan memanjangkan atau memelihara jenggot, gitu, untuk menyelesaikan orang-orang kafir, Mana datang? ahlul kitab, gitu. Jadi kalau Sedangkan orang kafir- antum mau bilang kalau Nabi ini nggak ngerti tentang keadaan hari itu. Ya, Antum mau bilang Makanya, gitu, kalau saya Nabi itu nggak tahu bingung, gitu, kalau Bang. orang Yahudi dari dulu mencukur jenggot. Makanya dari Antum itu tahu dari saya mana itu kalau orang bingung, Yahudi Bang. dari dulu memelihara jenggot? Coba. Antum ada Makanya datanya saya nggak? Orang Yahudi dari dulu bingung. memelihara jenggot. Ada nggak datanya? Diam dulu, Bang. Enggak, Makanya saya jangan. bingung. Di Antum sisi harus datangkan lain, datanya kalau orang Yahudi Nabi, itu dari dulu memelihara jenggot. ya udah Ada nggak dengerin dulu datanya? ya. Nah nih, host kalau bisa di mute dulu biar jelas lah, biar dewasa. Di sisi lain, Nabi memerintahkan miara jenggot, walaupun itu perintahnya perintah sunnah. Di sisi lain, Nabi menjelaskan mantasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Ini mana yang benar? Kalau kita miara jenggot, nanti sama loh dengan Yahudi. Tapi di sisi lain, Nabi memerintahkan miara jenggot. Ini gimana ini Bang Pasir Lepu? Sedangkan Yahudi dan Islam itu Yahudi dulu miara jenggotnya loh Bang. Oke, gini, antum ini gimana ya? Dari tadi Anda jelasin, antum nggak paham-paham. Kita memelihara jenggot itu bukan bertasabuh kepada Yahudi, bukan. Kita mengikuti perintah Nabi. Antum ini Berarti gimana sih? begini ya Bang ya. Masa jelasnya Berarti antum nggak begini ya Bang. paham. Kalau kita itu kayak Bang memakai Isadul, jenggotnya bagus tuh. kalau kita menyerupai orang Yahudi, menyerupai orang Hindu, tapi niatnya tidak menyerupai, boleh ya Bang ya? Itu ada perintah Bagaimana Nabi. Antum dengan ini hadis gimana innamal sih? a'malu binniat Bang? Itu ya Bang. Ada ya? Itulah. perintah Nabi, abangku. Antum ini Mantasabah gimana? juga itu. Mantasabah juga perintah Nabi loh Ada- Bang. Abang Iya, nggak yang tahu kita toh itu ikuti ini perintah bukan Nabi. kita. Antum mengerti tasabuh nggak? Mengerti Ya tasabuh ngerti nggak? lah, kayaknya ngerti saya deh Ya sama udah, abang dong. kalau gini ya, begini, kalau Bang. tasabuh itu Begini, adalah kita Bang. ngikutin orang kafir. Kayaknya kalau masalah memelihara tasabuh- jenggot ini bukan kita mengikuti orang Yahudi, Bang. bukan, karena di sana Bang, ada perintah Kepo. Nabi. Bang Pasir Kepu, aku dukung abang bang. Berarti itu bid'ah kan Bang Pasir Kepu? Gantian. Ya kan Bang? Bid'ah itu Bang. Aku dukung Bang Pasir Kepu. Gimana Bang? Kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Gimana? Itu yang Coba jelas gantian itu. dulu. Bagi orang yang tidak mau mengikuti perintah Nabi, maka dia tuh aba. Coba. Nah, Jangan Bang antum Basil bilang, Kepo. itu karena sunnah. Sebentar. Antum ini gimana? Kok nggak mau ngikutin Sebentar, Nabi itu sebentar. karena hanya alasan gini, sunnah? gini. Antum apa itu? Sebentar. Apa Bang? Yang ada dalilnya antum tidak mengikuti, Satu yang tidak menit, ada satu menit, dalilnya satu antum menit. ikuti. Nabi Gimana memang ini? memperbolehkan Sebentar, host. Sebentar. Saya mau ngetes Ustadz Fakir ini mengikuti perintah Nabi atau tidak. Ustadz Pasir sudah khatam fardu ain dalam agama ini atau belum? Fardu ain itu kita paham kalau kita tinggalkan dia dosa ya. Kalau fardu ain itu kan menuntut ilmu kan? Ya, alhamdulillah Iya, yang anak fardu- sudah oke. menuntut ilmu. Rukun Ya. Sudah, Bang. Gitu. rukun sholat berapa coba?
Ah, rukun sholat. Rukun sholat berapa? Ah. Rukun sholat ada berapa? Anak nggak ingat ada berapa, Bang? Ya. Fardu ain kok nggak ingat itu gimana itu? Kan mengejar-ngejar dari tadi Apa dakwah tentang hubungannya? sunnahnya jenggot. Masalahnya Fardu ain rukun sampai- sholat itu anak Bang, juga begini, Bang. melaksanakannya Fardu walaupun anak ain. nggak ingat. Gini, masalahnya gini, Bang, ya, gini, antum Bang. itu Syarat lihat. untuk melakukan yang fardu ain, syarat untuk sholat itu kan begini ya. Sampean harus tahu yang fardu dan sunnahnya. Nggak gini. Ini kita belajar fardu ain, jangan sunnah dulu. Fardu ain dulu penting. Iya, masalah Fardu ain tuh, sunnah Bang. rukun belajar sunnah fardu itu yang dalam fardu ain dulu. sholat. Nah, ketika itu kita harus tahu ada. fardu ain dan sholat itu gimana? Anak itu juga melaksanakan rukunnya karena anak juga belajar rukun-rukun itu. Coba bagi tapi tahu anak saya, tidak yang fardu ingat dalam rukun sholat sholat itu itu Nah, apa kita saja. kita persilahkan sama Ustadz Gitu. Ustadz Agus Garut. Ya. Kita persilahkan dengan Ustadz Agus Maksud Garut. anak itu gini, Ah. dalil yang jelas itu adalah ada sunnahnya. Kenapa Begini, antum Bang. tidak Gini, mengikuti Bang. dengan Ya. alasan itu Termasuk hanya dari sunnah? sholat. Mau nyela sedikit Antum ya. ini ngikutin Nabi apa enggak gitu Mau loh? nyela sedikit sebentar saja. Gimana sampean ini kok bisa fardu ain saja, rukun sholat tidak bisa kok sampean dakwah. Sempurnanya di mana dakwah Parah sampean? Gini Sedang Ustaz, fardu ain sendiri saja sampean tidak memenuhi. Parah ini. Ustaz Ahmad, gini. Monggo menurut dikasih ceramah dulu. Sebentar, Ustaz Pak Irsadul Libat. Saya minta Oke, antum ceramah kalau satu gitu menit anak dulu tanya ke tentang Abata. beliau yang tidak tahu rukun sholat. Enggak. Saya gini. kasihkan Ini dulu. mau tes-tesan. Ya, coba. tes-tesan Sambil ceramah ilmu. dulu. Ustaz. Excode, Bang Excode silakan Bang Excode. Bang Excode silakan. Ya, ini sulitnya karena bagi saya mau bilang firqah nggak cocok juga buat Wahabi. Saya bilangnya agama Wahabi itu cuman cingkrang doang gitu sama jenggot gitu. Itu doang gitu. Yang lain nggak ngerti gitu kan. Yang lain bayangkan rukun nggak tahu dia, rukun sholat tuh nggak tahu gitu kan, di mana gitu kan. Bid'ah sementara gini kualitasnya, padahal Pasir Kupu ini saya anggap lebih hebat daripada Om Khalid Basalamah gitu kan. Saya anggap lebih hebat beliau gitu. Ternyata segini kualitas Pasir Kupu gitu kan. Sampai rukun nggak paham gitu kan. Gini Ustaz. Lanjut. Gini Ustaz Exode, kita ini jangan framing buat Ustaz Pasir Kepu. Beliau itu lebih wajib sunnah daripada fardu ain. Beliau itu mendahulukan Oke, sunnah. gini. Ini udah mainnya framing ya. Gitu. Mainnya udah framing ini. Kalau antum framing anak juga bisa framing antum, gitu ya. Udah, tinggal Makanya anak framing. bilang tadi, antum yang menolak melaksanakan sunnah Nabi itu apa? Ini sedikit saya berbicara, Ustaz Abata. Ayo, Kita antum persilahkan sombong dengan berarti. Ustadz Agus Garut. Bang Begini Pasir Kepu, tadi kita itu sampai tadi itu silakan. dikatakan kalau mutama dia tidak tahu masalah tentang janggut itu, masalah tentang mencukur rambut itu. Kalau mutamad itu ya habiskan gitu, nggak apa-apa gitu, nggak pakai janggut itu kalau mutamad dia nggak ngerti gitu, kalau mutamad aja. Ini saya mau ngobrol sama Ustadz Gun Anda nih. Ustadz Gun Anda nih, ya. Itu hadis mantasabah bikomin fahuwa minhum itu juga kan Ustaz namaku. lazimnya itu perintah. Itu perintah. Jangan menyerupai. Ustaz namaku. Gini, yang sekarang ini kita perlu perbetulkan keadaan. Beliau ini mendakwakan yang sunnah dalam fikih, tapi beliau tidak pernah mendakwakan fardu ain. Bahkan Ya, kalau beliau itu sendiri tidak fardu ain. Ini Kalau itu sebenarnya sudah maklum kita ini sudah tahu semua loh. Ya. Sudah maklum sebenarnya. Jangan framing lah ya. Nggak, Nah, kalau itu saya kan tidak kasih tahu tahu fardu Antum ain. jangan framing. Kita ada framing. Ini kan Anak ini meri. belajar ya. Nih, dia jujur nih, jujur gini. ya. Anak jujur Gini, ya. penjelasan Antum jangan jangan framing bilang lah kita ya. framing. Anak jujur, bentar. anak itu belajar matan Abu Suja, ya. Al-Hadromi. Terus? Anak belajar. Ya, Tapi terus? karena ketika Al-Hadromi antum ya. menyebut rukun sholat itu ada berapa, Bang anak nggak Pasir ingat, anak Kepu. bilang anak nggak ingat, anak nggak hafal, gitu loh. Jadi bukan berarti Bang Pasir Kepu. bukan. Bang Pasir Tahan dulu. Antum ini kebiasaan suka memframing orang. Tolong Ya, anak- diberi Anak waktu Itu Suja. Abu untuk Suja. beliau. Diberi Ya, waktu. Abu Suja Matan itu, Bang. Al-Hadromi. Maka Abu Suja itulah, Bang. Kalau anak jujur katakan, anak nggak ingat rukun sholat, itu apa salah? Salah. Apa Saya salah jawab itu? ya. Saya jawab ya.
di matan Abu Suja. Apa salah? Itu kan Salah. sebentar salah. Aduh, Saya katakan salah. kacau antum ini. Gini. Ini tanda-tanda ilmu yang tidak berkah. Ini tanda-tanda ilmu yang tidak berkah. Karena di sarahnya Abu Suja itu kan ada gini ya. Mantaroka arba'a Kalau kalimatin ilmu yang famura berkah imanuhu. itu Bang, sunnah Nabi itu kita Enggak. laksanakan. Jangan nganggap itu Gini. Pesan daripada Sarah Safina itu kan ada begini ya. Mantaroka arba'a kalimatin kamula imanuhu. Kaifa ena mata wakam. Wah, ini tidak pernah dilakukan oleh mereka sehingga dia menyalahi penulis matan Abu Sujanya. Sehingga dia ilmu itu tidak melekat. Di situ dia mengatakan belajar matan Abu Suja tapi fardu sholat tidak tahu. Aduh. Ini kan parah ini. Padahal termasuk dari gini orang itu kan termasuk menuntut dari ilmu syaratnya itu kan sholat. tidak harus ngapal gitu loh. Ya itu nanti Kaidah dulu. apa yang antum pakai ini? Kaidah apa yang antum pakai ini? Bukan tidak harus menghafal gitu kan. Sebentar. Tidak harus Dalam kitab Ta'alim wal Muta'allim di situ dikatakan Ngeri, yakin ngeri. Ya betul. Saya sependapat dengan Bang Pasir Kepo. Tidak harus hafal ya Bang Pasir Kepo. dalam Ya kan? Iya, memframing anak seperti itu. Aduh, Iya, gimana begini, ini? Bapak. Sunnah Begini. yang jelas-jelas Bang, itu, Bang. yang Bang. jelas-jelas. Antum hanya menganggap remeh. Itu sunnah. Antum ini Iya, gimana sih? Saya jawab. Gini. Lebih parah lagi antum yang fardu ain antum anggap remeh, tidak dihafalkan. Bang Lebih Pasir parah Kepo. lagi nih, Pak. Bang Pasir Kepo. Saya tanya lo Bang, Abang hafal Al-Qur'an, Bang? Lebih parah lagi ya, lebih parah Oke, lagi orang Anda yang nggak tidak hafal semua. fardu ain tapi Ada hafal hanya sunnah. beberapa juz nggak saja, hafal Bang. Al-Qur'an. Oke. Iya. Bang Ngeri Pasir ini, Kepo. ngeri Pasir Kalau Kepo ini. Abang baca matan Abu Suja itu berapa tahun umurnya ketika hidup, Bang? Wafatnya di umur berapa tahun? Nggak tahu, Bang, nggak tahu. Ya, ini Oh ya, ingat, saya kasih ingat. tahu Bang. Rumi. Abu Suja itu Iya. wafat pada tahun 160 Iya, itu tahun. nggak penting itu, Bang, nggak penting. Oh, Iya, nggak penting. tapi begini, Yaudah, Bang. Bang Pasir Iya, Kepo, yang saya penting mau itu ngobrol. fardu sholat itu penting sekali. Saya mau katanya. ngobrol sama Ustadz Kunanta ini. Ustadz Kunanta, ayo siap hadir. ya Nah, Ustaz. kan ada hadis tuh mantas sabah biqomin fahuwa minhum. Ini hadis loh, sunnah loh. Kata golongan sebelah sunnah harus diikuti. Masya Allah. Orang Yahudi Itu bukan manjangkan sunnah, itu jenggot. larangan, Bang namaku. Diam dulu, saya sedang ngobrol sama Ustadz Kunanta. Nah, kemudian mantas sabah sunnah. Nah, di sini ada menyerupai orang Yahudi, jenggot. Kata Bang Pasir Kepo, itu tidak ada niat untuk tasabuh kepada Yahudi, tapi faktanya tasabuh. Gimana tuh, Bang? Lah berarti Nah, gimana? tindakannya itu Faktanya loh, hukum kan sesuai fakta ya, bukan sesuai halusinasi angan-angan. Gimana tuh, Bang? tidak ada niat tapi serupa ya kan? Serupa, gimana tuh? Enak dong kalau gitu, tidak ada niat mabuk tapi mabuk, tidak ada niat zina tapi berarti zina. kita- Enak gitu. Kita ini boleh memakai. Begini. Saya minta Ustadz Pak Irsadul Ibad untuk Jangan-jangan rukun ya. sholatnya aja nggak hafal, rukun wudhunya juga lupa juga itu. Coba ditanyakan Ustadz, dulu. boleh nih. Gini. Kita beri laluan untuk Ustadz Irsadul Ibad untuk memberi keputusan ya. Orang itu mengagung-agungkan sunnah tapi dia lupa yang fardu. Monggo satu patah dua patah kata ini. Ini parah ini. Sebenarnya di Al-Quran udah jelas, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kan tuh. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, katanya. Siapa tuh? Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ketika itu kan udah dijelas, ditanya ada jelas itu. Wahai kalau kamu tidak mendapatkan hukum di Al-Quran ataupun di hadis, maka kamu cari di mana? Nah, dia jawab sahabat tadi, aku cari di ijma. Kalau nggak dapat di ijma, di mana? Di kias. Contoh sekarang ini, di zaman sekarang ini ya, narkoba itu hukumnya gimana gitu? Narkoba itu hukumnya haram. Nggak ada dasarnya dari Al-Quran ataupun hadis, nggak akan dapat. Udah lari, udahlah. Kalau udah lari lanjutkanlah Bang Abata. Assalamualaikum ikhwan-ikhwan sunnah.
Ya jadi begini, Bi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi memaki-maki orang Aswaja katanya tidak mencintai Nabi karena tidak berjenggot. Alah, namun fardu ain dia tidak hafal, Bib. Lah ini kan parah, Bib. Fardu ain tidak hafal tapi dia hafalkan sunnah, dan dia menuduh bahwa orang Aswaja tidak mencintai Nabi. Ini gimana nasihat antum, Bib? Gimana Kiai Abata? Gimana pertanyaannya? Ya, begini. Beliau kan mengejek-ngejek kita tidak mencintai Nabi karena kita tidak berjenggot. Terus saya tanya kepada beliau itu tidak hafal dan tidak paham dengan fardu ain. Lah ini apa ini kata-kata yang bagus untuk dia ini apa? Gitu, monggo, Bib. Apa yang bagus untuk orang itu? Nah, Paul. Begini, Ustaz Rata ini Ustaz Rata saya Sahabat berbicara. apa? Beb, yang agak balago lah sedikit, Beb. Begini, jadi dia memahami sunnah itu secara konteks untuk menyerang orang lain. Jadi orang lain tidak sepaham dengannya dikatakan bukan pengikut sunnah. Itu pemahamannya salah dari Kang Agus, kedua belah. sunnah serasa wajib, Kang Agus. Sunnah Iya, serasa sunnah wajib. serasa wajib. Gitu. Saya dikatakan tadi bagaimana status usul fikihnya kaidah sunnah itu. Makanya Ya, tidak. pertanyaannya tadi di hadis tadi kan ilatnya untuk menyalahi dari Ya, kaum menyalahi. musyrik kan ilatnya. Nah, ketika ilat tersebut sudah terjadi di zaman sekarang kan banyak orang Yahudi itu jenggotnya panjang-panjang, jenggot semua Iya, kan. betul. Nah, makanya di sana Imam Romli sendiri bahkan itu tidak masalah, bahkan sangat dianjurkan untuk mencukurnya. Karena tadi apa? Karena dulu itu di antara kedua pihak dari kalangan musyrik dan juga dari kalangan muslim itu tidak ada membedakan ini orang musyrik dan bukan, cuma dilihat dari penampilan fisik, sehingga Rasulullah menganjurkan gitu untuk memanjangkan janggut dan juga mencukur kumis tadi. Jadi bukan berarti ketika hal itu menjadi, yang saya heran itu apa ya? Ya tidak mau mensyiarkan sunnah, namun sangat halnya menyelisih mengatakan itu sangat-sangat wajib, bahkan tidak mengetahui batasan Iya, itu betul. sendiri. Kayaknya menyerang Makanya kalau ketika tidak sunnah yang menyebut- orang awam tidak sampai menyebut Nabi. orang awam yang Nanti meyakini itu udah itu sunnah dibacakan, seakan Ustaz itu Najis, wajib, itu maka udah itu hukumnya bacakan haram. itu, Gini, kalau iya. Muhammad itu Pak Imam Nawawi dan Imam Arafi'i gitu, Imam Arafi'i. Itu kalau Orang awam yang meyakini perkara sunnah itu wajib, maka haram. Izin bicara. Tadi yang aneh tangkap katanya kalau nggak berjenggot nggak ingin sunnah gitu. Izin bicara. Kalau nggak berjenggot Langsung gak katanya, nanggung-nanggung, Bib. Langsung Kalau gak nanggung-nanggung. Sebentar. Aneh mau bicara. Aba sebentar. katanya. Fakot Sebentar, aba langsung. Aneh mau bicara. Katanya kalau nggak berjenggot nggak ngikutin sunnah. Lah kalau nggak numbuh jenggot gimana? Satu poin. Yang kedua, justru kalau mau lihat dari penampilan, Nabi pernah marah ketika melihat orang ada bekas sujud hitam di antara kedua matanya, di dahinya hitam. Nabi marah. Ini riwayat Anas bin Malik. Kalau mau lihat riwayatnya, ini aneh tampilin. Tadi kan Pasir Kepu bilang, kalau kamu membantah mana coba dalilnya? Ada gak Nabi dahinya nggak hitam? Ini Nabi marah kok ngeliat orang dahinya hitam. Ini riwayatnya. Tuh. An Anas bin radhiyallahu bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Inilah abghadu, sesungguhnya aku pasti marah atau sangat kesal, ya. Ar-rajulu inilah abghadu rajula wa akrahu idza raaitu baina ainaihi. Sebentar, tuh lihat. Inilah abghadu rajula wa akrahu idza raaitu baina ainaihi athara sujud. Ya, atau kalau kita mau lihat dari yang lebih enak lagi, pakai ada bahasa Indonesianya, nah dia. Aduh, mana sih? So,
Kata Nabi inilah abghadu ar-rajula wa akrahuhu idza ra'aitu baina ainaihi asar sujud. Sungguh aku benci dan tidak menyukai orang, Nabi benci dan tidak menyukai orang yang di wajahnya atau di dahinya ya terlihat bekas sujud di antara kedua matanya. Sebentar. Maaf, HP nyangkut. Jadi begitu, ini ada hadis dari Rasulullah. Jadi dahi mereka yang hitam itu justru Nabi benci. Boleh dikatakan bid'ah dolalah itu. Nabi nggak contohin, bahkan Nabi benci. Perkara yang dilarang, perkara yang dibenci oleh Nabi. Terus kok bisa ada orang ustadz sunnah ngaku korban, bilangnya Nabi punya dahi hitam. Ini dari mana? Dari mana riwayatnya Nabi punya dahinya hitam? Dari mana wong Nabi benci kok ngelihat orang? Makanya Beb, yang jenggot itu bukan bagian dari agama atau kesunahan, tetapi cuma Sekarang budaya. yang udah jelas Nah, ya mati ya, kullu hul jannah man aba. Wa man aba ya Rasulullah. Kullu ummatin kadul jannah ila madaba. Ya kila wa may ya'ba ya Rasulullah gitu. Maksudnya Wa man begitu. aba ya Kagak Rasulullah itu. berjenggot. Ya. Maksudnya yang kagak berjenggot. Bukan. Dimasukkan Yang ke sana, Beb. Malah justru bisa kita arahkan apa-apa yang Nabi larang justru mereka buat. Nah, itu bisa yang wa may ya'ba. Bisa yang ya'ba tidak menginginkan masuk surga, menyelisih Nabi. Nabi larang, Nabi tidak menyukai atau bahkan Nabi marah. Inilah akrahu rajula. Ya kan? Inilah abghadu ar-rajula wa akrahuhu. Sungguh aku marah dan aku membencinya. Udah marah membenci lagi Nabi. Ketika melihat rajul, seorang laki-laki yang di dahinya ada 2 tanda hitam. Gitu. Ini kan kalau Bang Mangun bersih dahinya nih, Masya Allah. Kita doain Bang Mangun nih akhir 2020. Tapi enggak jenggotan Bang Mangun itu. Kita doain akhir 2026. Bang Mangun enggak jenggotan dia. Sebentar, kita doain akhir 2026 Bang Mangun. Dari Rasulullah itu Mangun itu. Anaknya ada hitamnya sekarang. Habib ketawa Habib. Galingon. Assalamualaikum. Enggak jadi. Saya enggak jadi. Nggak jadi gue doain, nggak jadi gue doain, nggak jadi. Yang pasti semoga bisa memberikan syafaat nanti gitu loh Bib. Jadi artinya saya optimis begitu aja. Saudara-saudaraku ini akan dakwah salaf, akan dakwah tauhid murni, akan mengikuti dakwah salaf sesuai dengan apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Saya optimis di 2028 akhir begitu aja.